Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Neta-V. Jadi Neta ini adalah brand yang belum lama masuk ke Indonesia. Pertama kali mereka masuk itu langsung di Gias 2023 kemarin. Dan mobil pertama yang mereka luncurkan adalah ini. Ini adalah Neta-V. Dan dalam video kali ini aku akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan oleh Neta-V ini. Simak videonya. Jadi Neta-V itu adalah brand asal Tiongkok. Jadi mereka itu adalah brand mobil yang hanya memproduksi mobil-mobil listrik aja. Dan kemarin pada saat di Gias itu tuh mereka majang 3 mobil sebetulnya. Tapi yang baru dijual hanya ini aja, Neta-V aja. Ada Neta-V ini, ada Neta-U atau Neta-U, itu bagus juga. Dan yang paling keren menurutku itu adalah Neta-S. Tapi yang kedua itu masih belum dijual di Indonesia dan belum tahu kapan dijualnya. Yang pertama mereka jual adalah ini, Neta-V ini. Dia mobil listrik yang compact yang pada saat pertama kali peluncurannya itu bersaing dengan Citroen EC3. Dan sekarang juga dapat tambahan lagi dia rivalnya, yaitu mungkin di Wuling Bingwo. Karena Wuling Bingwo kan masih baru ya, mobil belum lama. Secara bentuk dia memang oke, dia simple bagian depannya, tidak begitu rumit. Lampu, jadi memang desain depan itu mereka pengen buat desainnya futuristik. Cuma menurutku lampunya ini agak disayangkan. Karena lampu dia masih menggunakan lampu proyektor biasa, jadi belum lampu LED. Padahal kalau dicari-cari ya, dayanya misalkan berapa watt lampunya. Lampunya ini, lampu halogen tuh minimal 55 watt untuk dayanya. Sedangkan lampu LED itu lebih rendah, hanya 35 watt aja. Jadi nggak tahu kenapa mereka nggak masukin lampu LED di mobil ini. Padahal lampu kabinnya semua sudah menggunakan LED. Jadi itu agak disayangkan. Tapi memang kelebihan dari lampunya ini juga adalah dia mendapatkan sejumlah teknologi. Seperti dia sudah auto headlights. Jadi kalau misalnya mobil ini mendeteksi sudah di luar sudah mulai gelap gitu ya, atau kita masuk terowongan mungkin biasanya kan gelap, itu dia akan langsung nyala lampunya secara otomatis. Dan tinggi rendah lampunya itu bisa kita atur juga dari dalam. Ini bagian depannya nggak begitu ruwet, sama ada logo Neta aja sih. Kita lihat ke bagian samping juga. Sekalian kita lihat chargernya. Bentuk memang ini mobil nggak panjang. Memang dia bukan mobil yang gede gitu. Compact seperti aku bilang dia. Mirip seperti Citroen EC3 listrik juga. Dan juga Wuling Bingwo, nggak begitu besar dia. Nah charging portnya dia tuh jadi ada 2 ya. Di kanan ada 1, di kiri ada 1. Cuman yang kanan itu nggak bisa dibuka, jadi mungkin hanya sekedar hiasan mungkin ya. Jadi kalau misalnya yang versi setir kirinya itu mungkin ngecasnya di sebelah kanan, terus kanan ini setir kanan, jadi dia ngecasnya di sebelah kiri. Aku nggak tahu. Nah, charging port ada di sini, dan dia sudah bisa di-charge dengan fast charging juga. Di sini ada charger, ada AC dan ada DC, dan lumayan juga lah dia bisa di-charge dengan DC. Dan berapa lama waktunya? Klaim dari Neta itu kalau kita nge-charge dari 30% sampai 80% itu hanya butuh waktu sekitar setengah jam saja. Yang berarti kalau dihitung-hitung itu hanya sekitar mobil ini fast charging bisa nyerap sampai 80 kW atau 80.000 watt. Yang berarti juga cukup cepat sih kalau menurutku ya. Memang biasanya mobil-mobil tuh 20 sampai 80% tuh cepat, tapi 80% sampai 100-nya aja yang dia yang cukup lama. Velg, dia menggunakan velg warna abu-abu yang bagus juga sih kalau menurutku ya. Dia berukuran 16 inci, ya nggak begitu besar juga velgnya, tapi pas juga menurutku untuk mobilnya. Nah kita ke bagian belakangnya. Desain bagian belakangnya ini cukup menarik juga dia. Dia ada logo Neta di bagian tengahnya, sama ada logo V di sini. Jadi memang brand Neta ini mobilnya namanya simpel semua dan gampang diingat ya. Ada V, ada U, ada S, jadi mudah diingat juga. Kita lihat bagasinya sekarang. Nah, bagasinya, jadi walaupun ini mobil nggak begitu besar ukurannya, tapi tetap bagasi dia cukup besar menurutku. Dan kursi tengah itu masih bisa dilipat, dan melipatnya dia bukan 40-40-20, jadi langsung semua kelipat kalau misalnya kita mau. Di bawah ini ada tempat penyimpanan juga.
Sama juga ada untuk chargernya ini, kita juga diberi charger. Jadi kalau misalnya kita mau colokin di rumah gitu, kita mau ngecas dari rumah, itu juga bisa. Oke, oh ya, sama dia juga sudah ada kamera mundur, dan kamera mundurnya ini juga sangat jernih sih kalau menurut gue. Kita coba sekarang bahas spesifikasi dari mobil ini. Baterai dari mobil ini, kapasitas baterainya, oh ya ini lihat nih, jadi dia memang kap mesinnya bukan yang seperti di Bingo gitu dibuka, jadi kita bisa ngeliat isinya juga. Ini tertutup rapih semua, dan di sini hanya ada untuk mengisi air wiper aja sih. Dari sini bisa kita isi dari sini juga, sama ada akses untuk ke akinya langsung, dan ini bisa kita buka kalau misalnya kita mau, kita bisa isinya juga. Nah, mobil ini kapasitas baterainya itu hanya 40,7 kWh, yang berarti cukup besar dibanding rival-rivalnya seperti dibanding Citroen isi3 ataupun Wuling Binguo sekarang. Nah, tenaganya sendiri, ini dia penggerak depan, jadi motor listriknya dia ada di bagian depan dan menggerakkan dua roda depan. Tenaga yang dihasilkan dari motor listrik itu adalah 95 PS dan torsinya 150 Nm. Yang berarti kalau kita bandingin misalkan dengan Wuling Binguo, itu besar, jauh lebih besar. Wuling Binguo itu hanya sekitar 67 HP saja. Ini dia 95 HP. Nah, berapa range dari mobil ini? Jadi menurut Neta, mobil ini bisa melaju sekali isi full ya, charge dari 100%, itu sekitar 380-an kilo atau sekitar hampir 400 kiloan. Jadi menurutku untuk power sih cukup ya. Memang bukan yang besar-besar banget enggak, tapi setidaknya cukup untuk membawa mobil ini melaju dengan halus. Nanti kita akan coba juga. Nah, bagian belakangnya memang menurutku dia agak kurang lega. Tinggiku 179 cm. Legroom udah kelihatan juga mungkin ya, udah nggak ada sisa sama sekali. Dan kalau headroom sih masih ada mungkin 3 jarian lah, 3 jari kurang lebih. Jadi memang kalau aku kurang pas duduk di belakang kalau tinggiku 179, agak sempit soalnya. Nah, di bagian depan sini ini ada tempat untuk meletakkan barang kecil, tapi enggak HP mungkin juga kurang pas taruh situ. Di bawah ada satu colokan USB. Udah mungkin cuman itu aja. Sama ada seat pocket sih di bagian kanan sama kiri mobil. Oke, di pintu cuman ada untuk power window aja sih. Untuk power window sudah auto, tapi untuk bukanya saja, penutupnya sih belum dia. Dan ini power windownya yang auto sekali tekan aja sih, dia langsung buka. Jadi memang power window sudah auto semua. Dan buka pintunya walaupun agak kecil ini, tapi buka dia ya bisa hampir 90 derajat lah, cukup besar. Kita lihat depannya. Nah, aku suka nih dengan interiornya bagian depan, futuristis sekali, menurutku futuristik banget. Dia layar besar sekali di bagian tengah kayak tablet gitu, aku suka. Depan instrumennya dia suka nih aku desainnya nih. Walaupun dia nggak besar, dia panjang gitu melebar, tapi lengkap menurutku untuk informasinya. Kecepatan dia ditaruh di bagian agak ke depan sedikit, jadi ngelirik ke bawah tuh pada saat mulai kecepatan tuh hanya ngelirik sedikit aja, nggak perlu sampai bawah sini. Dia enak diletakkan di bagian depan itu, dan seperti aku bilang informasinya dia lengkap. Kecepatan paling besar dia di bagian tengah situ. Baterai dia ada juga, pastilah penting gitu. Range, trip, odometer semua ada di situ. Lalu sebelah kirinya ada untuk jam, suhu, terus berapa ampere yang dipakai itu biasa kelihatan pada saat akselerasi dan pada saat ngerem. Dan itu bisa kita rubah-rubah juga yang bagian paling kiri itu. Kita bisa ubah dari head unit. Jadi semuanya diatur dari sini. Ada driving data switch. Jadi semua switching ini kita tekan aja. Ada untuk voltnya bisa lihat dari sini. Terus average-nya berapa kWh per 100 km. Ini harusnya dia jadinya berapa kilometer per kWh, jadi lebih gampang juga. Dan itu nggak bisa dirubah ya. Lalu juga ada untuk RPM. Jadi untuk RPM dari mobil ini, bukan mesin ya, tapi kan dari motor listrik ya. Ini bisa kita atur dari sini semua. Cuman memang dia terlalu semuanya yang dimasukin. Menurutku seperti yang penting-penting, contoh aja seperti parking brake gitu. Parking brake itu harusnya ada di bagian sini nih, parking brake di bagian tengah apa di bagian kanan pokoknya. Harusnya menjadi tombol fisik. Sama mereka diletakkan di sini, di EPB electronic parking brake dan juga auto hold. Jadi kalau misalnya terjadi gitu, mobil ini remnya blong katakanlah, itu tidak bisa, parking brake elektrik itu tidak bisa digunakan untuk membantu emergency braking.
Jadi ini kalau sudah jalan, ini tidak bisa ditekan lagi emergency braking. Sedangkan kalau misalnya dia tombol fisik seperti ini, in case rem kita misalnya blong gitu ya, itu rem tangan elektriknya bisa kita tarik sebagai membantu untuk pengereman juga untuk emergency brakingnya. Rem tangan yang elektrik ya, jangan yang manual dijadiin untuk ngerem juga, ngedrift jadinya. Nah, jadi memang semua diletakkan sini. Posisi berkendara, nah ini posisi berkendara menurutku ada satu yang disayangkan menurutku, setirnya sudah fix posisinya. Jadi tidak bisa tilt dan tidak bisa teleskopik. Jadi udah fix begini. Jadi kursiku yang nyesuaiin nih, posisiku yang nyesuaiin sama setirnya menurutku. Jadi posisi berkendara agak kurang menurutku, dan kursinya pun pengaturannya pun juga kurang banyak. Jadi tidak bisa naik dan tidak bisa turun, hanya maju mundur dan reclining aja. Jadi agak kurang menurutku. Tapi semua ada di bagian dalam sini, dan juga pengaturan ada di bagian sini semua sih. Driving mode, ganti-ganti mode berkendara dari sini. Ada normal dan ada atletik. Atletik ini sebetulnya mode sport ya. Ini kalau kita pindah ke D, kita pencet atletik, di situ jadinya S, tapi mode sport sebetulnya, tapi mereka nyebutnya atletik. Mungkin itu di bagian interiornya. Kita akan coba lagi untuk rasanya seperti apa mobil ini di jalan. Oke, let's go. Ini dia impresiku pada saat mengendarai Neta V ini. Jadi suspensi dari mobil ini, jadi Neta V ini kan mengalami improvement belum lama ini. Karena yang sebelumnya pada saat pertama kali di launching itu katanya orang-orang terlalu empuk. Bahkan saking empuknya, kalau di jalan tol kecepatan tinggi gitu ya, itu kayak suspensi belakang kayak ada memantulnya gitu karena saking empuknya. Jadi sama Neta, aku suka Neta itu ya, dia tuh mengambil langsung tindakannya, dan sama mereka mobilnya itu langsung di improve. Jadi suspensi belakang itu dibuat sedikit lebih keras sehingga tidak ada memantulnya lagi di bagian belakang. Dan dia suspensi memang dia cukup empuk, cuman bukan yang empuk-empuk banget sekarang. Jadi yang pas lah kalau menurutku. Cuman kalau untuk membandingkannya, aku belum pernah nyoba yang versi pre-improvementnya atau sebelum improvement. Jadi ini pertama kalinya aku coba Neta. Terus yang kedua yang aku suka adalah karena ini adalah sebuah mobil listrik. Jadi dia sunyi, tidak ada suaranya sama sekali. Hanya ada suara buatan aja sih khas mobil listrik untuk memberitahu orang-orang sekitar bahwa ada mobil listrik melewat. Karena kalau nggak ada suaranya sama sekali, itu betul-betul bisa jadi orang juga nggak tahu kalau ada mobil mau lewat. Jadi dikasih suara buatan gitu yang ya khas mobil listrik gitulah. Terus juga mobil listrik ya, dia instan, torsinya instan. Jadi begitu digas, langsung dia keluar semua tenaganya. Itu aku suka dari mobil listrik. Dan itu adalah mode normal. Mode normal ini memang gasnya ini terus terang aja agak berat deh. Jadi memang paling enak tuh pakai mode sportnya, lebih halus gitu ngegasnya. Dan lebih responsif juga, mode sport deh, tapi mereka nyebutnya mode atletik. Tapi di sini sebetulnya munculnya mode sport di sini nih. Hanya mereka saja menyebutnya mode atletik. Tetapi ada beberapa hal yang agak aneh yang aku rasakan di mobil ini. Kalau posisi berkendara memang jujur aja dia agak kurang enak kalau menurutku. Bukan kurang enak, tapi tidak bisa mendapatkan posisi yang pas. Ada beberapa orang yang bisa mendapatkan posisi yang pas, tapi kalau buat aku ini kurang pas karena setirnya aja nih sayangnya nggak bisa diatur sama sekali. Terus yang aku rasain agak aneh itu adalah remnya sebetulnya sih. Remnya itu dia terlalu berat dan kayak ada pernya gitu jadi rasanya. Dan kalau agak aneh aja gitu rasa remnya itu. Kebalikan sama gasnya justru malah cukup enteng sih gasnya sebetulnya. Lalu setirnya ini dia mobil ya, biasa power steeringnya itu kan kalau enteng dia diputar entengnya konstan gitu di kecepatan rendah. Terus berat juga dia beratnya kan konstan juga, jadi kita muter 360 derajat pun juga beratnya rasanya sama. Tapi kalau ini enggak, ini kalau misalnya kita muter balik gitu ya, itu tuh agak ada beratnya, habis itu ada entengnya sedikit terus berat lagi, ada entengnya sedikit terus berat lagi. Jadi ya, agak aneh kalau menurutku rasanya. Terus regeneratif brakingnya pun ya,
regenerative braking kan bisa di set ya, mau level berapa, light, medium, atau high. Bahkan ada one pedal driving juga. Regenerative brakingnya itu menurutku agak sedikit kasar ya. Jadi biasanya mobil listrik itu kan regenerative brakingnya kan menilai dari pada saat kita melepas gasnya. Kalau kita melepas gasnya pelan-pelan, itu juga regenerative braking akan kerja dia pelan-pelan. Jadi mobilnya juga akan ngerem sendiri secara pelan-pelan. Tapi kalau di mobil ini enggak. Kalau misalnya kita lepas gas, itu udah satu titik pada saat kita mau ngelepas gas, tiba-tiba regenerative brakingnya langsung bekerja dan berasa jadi remnya itu, berasa banget. Dan itu di settingan yang paling low aku, bukan yang paling high. Kalau yang paling high itu dia lebih berasa lagi. Lalu seberapa iritkah mobil ini? Untuk dalam kota, mobil ini bisa mencatat 6,8 km per kWh. Sedangkan untuk rute tol, mobil ini bisa mencatat 7,9 km per kWh. Yang berarti irit sih sebetulnya. Nggak boros banget, nggak, tapi cukup irit ini mobil. Nah, tapi ada yang sedikit menarik nih. Jadi Neta ngeklaim range dari mobil ini itu bisa sampai 380 kilo. Ya, range sekali lagi tergantung dari cara nyetir kita, berbeda-beda soalnya. Mereka pun juga mengklaim untuk keiritan dari mobil ini. Katanya untuk keiritannya, mobil ini bisa mencatat 7 km per kWh. Nah, kalau dihitung-hitung, mereka ngeklaimnya 380 dan mereka ngeklaimnya juga 7 km per kWh. Berarti tinggal kita kali aja 7 km kita kali dengan kapasitas baterainya 7 kali 40, ya berarti sekitar 280-an. Yang berarti jauh juga jaraknya. Tapi itu hanya klaim dari mereka. Tapi kalau sudah dicoba langsung, seperti aku nih udah coba langsung, udah beberapa media lain pun juga sudah nyoba langsung, range-nya lebih jauh dia memang. Bisa di atas 300 bahkan sampai 340 untuk range-nya. Yang berarti sudah sangat cukup sih kalau menurutku untuk di dalam kota. Karena jarang juga orang menggunakan mobil listrik yang ukurannya bukan begitu besar gini untuk keluar kota. Sudah sangat cukup kalau menurutku. Lalu bagaimana untuk tenaga dari mobil ini? Untuk tenaganya, ya jadi tenaganya kan dia 95 HP dan torsi 150 Nm. Jadi untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu bisa dituntaskan hanya dalam 13 detikan saja. Yang berarti dia tidak lambat-lambat banget, cukup cepat sih kalau menurutku. Untuk mobil yang ukurannya sekecil ini dan tenaga juga bukan yang wow banget, bukan yang besar banget. Nah, jadi secara overall menurutku ini mobil untuk dalam kota ya, ini mobil enak. Dia dimensinya nggak begitu besar, range dari mobil ini juga cukup jauh, yang cukup banget untuk dia di dalam kota. Bandingan suspensinya pun dia juga nyaman. Jadi kalau untuk dalam kota dia enak, dan juga dia lebih canggih dibanding rival-rivalnya. Seperti aku bilang, lebih canggih dari Bingwo dan juga lebih canggih dibanding Citroen isi3. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Neta W ini. Oke, dia memang dalam kota dia cukup nyaman gitu ya. Cuman memang seperti aku bilang, seperti setirnya dia yang mungkin kurang enak kalau menurutku setir. Rasa dari remnya pun juga dia masih kurang enak kalau menurutku ya. Dan posisi berkendara mungkin juga di Neta W selanjutnya bisa dibuat lebih baik lagi menurutku. Tapi untuk keseluruhan mobil ini enak, suspensi dia cukup empuk. Seperti aku bilang, karena sudah diimprove juga kan ya. Suspensi dia cukup empuk, range-nya, jarak tempuh bisa ditempuh pun juga dia cukup jauh dan cukup juga untuk di dalam kota. Dan power dari mobil ini pun juga sudah sangat oke, cukup untuk membawa mobil ini melaju dengan sangat halus. Dan harganya seperti aku bilang, dia harganya 379 juta rupiah. Dan aku juga udah nggak sabar nih Neta kapan nih meluncurin yang Neta S yang versi sportnya itu keren banget itu. Aku udah nggak sabar nunggu yang itu. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai Neta W ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Oh ya, dan juga terima kasih banyak Neta Indonesia yang sudah meminjamkan aku unit ini selama beberapa hari untuk aku review. Sampai jumpa.